CSL ya, tentang dasar-dasar diagnostik radiologi ya. Ada berapa orang? Baru 100, dari 100 jadi 40 masih 24 belum masuk ini ya. Oke, kita mulai saja ya karena sudah 10.43 ini. Jadi kita mulai, bismillah. Kenapa lambat ini? Mau di restart? Ya, tujuan pembelajaran tujuannya mungkin. Ya, menghilang tadi slide-nya satu. Ya, ini tujuan umumnya bahwa kalian harus sedapat mungkin bisa mengetahui dan bisa membedakan jenis-jenis atau nama-nama pemeriksaan radiologi diagnostik. Ya. Tujuan khusus yaitu pertama mengetahui posisi-posisi rutin pada tiap-tiap pemeriksaan radiologi, terutama pada pemeriksaan radiologi konvensional ya. Yang kedua, mengetahui densitas-densitas yang ada pada pemeriksaan masing-masing, terutama radiologi konvensional serta imaging yang canggih ya, baik yang kontras dengan ataupun yang tidak menggunakan kontras media. Sorry, ini lalu channelnya untuk kenapa? Ya, pendahuluan bahwa radiologi atau disebut juga dengan ilmu sinar ya, jadi kita biasa sebut radiologi saja, merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang menggunakan sinar-sinar, baik itu sinar pengion maupun non pengion. Baik itu digunakan untuk sebagai diagnostik maupun juga untuk terapi. Sinar pion itu sendiri merupakan sinar X atau sinar radioaktif dan atau sinar radio, ada juga sinar gamma. Sedangkan sinar non pengion contohnya itu ultrasound ya, gelombang suara, dan pemeriksaan magnetic resonance imaging ya, menggunakan medan magnet. Radiologi diagnostik itu ada terbagi atas pemeriksaan konvensional maupun yang dan kedua pemeriksaan imaging yang canggih, yang meliputi yang canggih itu meliputi USG, CT scan, MRI, mamografi, nuklir medicine, kemudian ada juga radiologi intervensi ya. Sedangkan untuk terapi kita
punya apa namanya, ada istilah radioterapi ya, biasanya untuk dilakukan pada kasus-kasus kanker. Ya. Sinar panggilan salah satu sinar X itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia mempunyai daya tembus. Yang kedua, dia memiliki sifat atenuasi atau perlemahan sewaktu mengenai bahan yang ditembusnya ya, yang dikena sinar. Kemudian ada namanya scatter atau sinar hambur ya, setelah sinar ini terjadi setelah mengenai benda ya. Kemudian yang keempat ada efek fotografis ya, yaitu efek yang menghitamkan film. Kemudian ada efek ionisasi atau ionisasi efek, dan ada efek biologi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas gambar ya. Yang pertama, pengaturan data elektrik pesawat ya, jadi diatur ya. Ada di pesawatnya itu kita atur data elektriknya ya, yang meliputi kV, MA, dan S ya. kV kilovolt, ini kuat arusnya, ini tegangan dan waktu. Ini miliampere dan S waktu. Kemudian yang kedua yang berpengaruh adalah densitas atau kehitaman pada film, di mana ini ditentukan oleh banyaknya sinar yang terbentuk, dan yang kedua kerapatan dan nomor atom bahan. Jadi tergantung bahannya itu terbuat dari apa ya, kerapatannya bagaimana, nomor atomnya berapa. Itu yang menentukan densitas suatu hasil gambar pada film. Ini kenapa lambat ya? Jadi absorpsi X-ray ya secara proporsional tergantung dari kedalaman yang bisa ditergantung dari target jaringan yang dituju ya. Jadi semakin dia padat, semakin densitasnya semakin meningkat ya. Jadi dari kalau paru itu ya, seperti ini ya, ini sketsanya seperti ini. Jadi semakin dia densitasnya akan semakin tinggi ya. Nah, seperti ini misalnya ini paru, dia akan hitam atau densitasnya lebih gelap. Kemudian soft tissue itu abu-abu begini, densitas tisu, soft tissue nanti kita akan sering dengar ada namanya densitas soft tissue, densitas jaringan normal ya. Nah, ini udara ya, apakah itu udara bebas ataupun udara di dalam organ. Karena ada udara yang bebas, artinya bebas di dalam kahum toraks atau bebas dalam kahum peritoneum, rongga dada dan rongga perut. Kemudian ada juga udara di dalam organ, dalam paru-paru, dalam lambung, dalam usus ya. Kemudian ini jaringan soft tissue, kemudian densitas tulangnya jadi semakin rapat dia, nomor atomnya densitasnya semakin tinggi. Dia warnanya, tulang itu densitasnya lebih putih lagi kalau dia logam ya. Kalau logam itu jauh lebih putih, densitasnya lebih tinggi lagi. Jadi kita akan kenal nanti ada densitas logam, metal density ya. Ya, kalau scatter atau sinar hambur ini merupakan musuh utama dalam pembuatan radiografi, karena scatter atau sinar hambur ini menyebabkan terjadinya kekaburan pada gambar ya, dan juga akan meningkatkan dosis atau meningkatkan dosis radiasi pada diri penderita ya, sehingga perlu usaha-usaha untuk mengurangi timbulnya sinar hambur ini ya, dengan jalan yang pertama mencegah scatter itu, sinar hambur itu mencapai penderita ya. Nah, di dalam alatnya itu ada namanya kolimater atau diafragma yang terpasang pada pesawat ronsen. Jadi dia berfungsi untuk mengatur luas lapangan ekspos. Jadi bisa diatur sehingga bisa bisa di berapa targetnya, berapa luas kita bisa atur ya, sehingga tidak terlalu besar sinar hambur yang akan timbul. Yang kedua, mencegah scatter ya, ini untuk penderita, sedangkan untuk
apa namanya, untuk ke filmnya dicegah dengan cara ada grid ya, di mana grid itu merupakan lapisan-lapisan tipis dari timbal dan lapisan-lapisan dari bahan radiolusen seperti kayu plastik. Ya, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah pembacaan foto. Jadi nanti di CSL kalian akan berbicara ya. Jadi pada CSL selama 2 hari untuk dasar-dasar radiologi dan 2 hari untuk radiologi tulang dan sendi, kalian dilatih untuk berbicara ya, menginterpretasi atau paling bukan menginterpretasi, artinya bisa melihat apa yang ada dalam film ya. Ya, minimal. Jadi sebenarnya tujuan pertama tadi seperti tadi, tujuan khususnya tadi. Jadi kalian ini paling tidak yang pertama tadi bisa mengenal jenis pemeriksaan. Jadi kalau adik-adik sebagai dokter, misalnya nanti jadi dokter umum, dokter spesialis di luar radiologi, kalian bisa meminta, kalian sudah mengetahui jenis-jenis pemeriksaan, ya. Oh, ini namanya pemeriksaan foto toraks, foto tulang, dan posisinya, ya posisi apa. Jadi dari bisa tahu kalau nanti ada kasus klinik demikian, kasus kliniknya misalnya ada fraktur misalnya, saya meminta foto apa, foto apa, nama fotonya, posisinya apa gitu. Kedua, adik-adik sudah bisa menentukan bahwa ini fotonya layak dibaca atau tidak. Jadi ketika adik menerima foto, mungkin di daerahnya atau di rumah sakit tempat bertugas, atau mungkin ada suatu miss, adik sudah bisa tahu ini fotonya tidak layak. Misalnya nanti saya akan paparkan lebih detail, misalnya tidak ada namanya apa semuanya, tidak ada identitasnya, maka adik tidak boleh menerima foto tersebut untuk dijadikan sebelum diperbaiki identitasnya, posisinya ya, baik markernya. Kalau tidak ada marker harus ada markernya, karena itu bisa berimplikasi ke hal yang lain ya. Misalnya fotonya itu bukan milik pasiennya, pasien yang sedang diperiksa. Atau yang kedua, dia punya marker tidak ada atau salah, artinya markernya itu bukan di kanan atau apa, terbalik lah begitu, sehingga bisa membuat tindakan yang salah ya. Jadi yang pertama semua pemeriksaan, semua CSL radiologi semuanya yang terkait dengan radiologi, baik itu tulang dan sendi, nanti akan ada gastro, nanti akan ada urologi ya, dan lain sebagainya. Itu pertama-tama kita melakukan pemeriksaan identitas pasien dulu. Apa itu identitas pasien? Yang ada biasanya ya ini ya, nama, umur, dan jenis kelamin. Jadi di foto itu pertama-tama kalian harus bisa mengidentifikasi dulu. Oh, ini ada namanya A, umurnya sekian, jenis kelaminnya laki perempuan. Ya, ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena pertama, identitas pasien menandakan bahwa foto itu miliknya pasien tersebut. Yang kedua, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari identitas pasien, ya, dan juga identitas foto. Jadi identitas pasien ini namanya dan ada identitas foto. Identitas pasien bisa kita lihat, oh ini jenis namanya ini, umur misalnya 10 tahun, 20 tahun, itu sangat menentukan juga dalam membantu diagnosis suatu penyakit. Misalnya pada tumor tulang. Pada tumor tulang itu ada umur tertentu dengan tumor-tumor tertentu yang lebih banyak muncul. Misalnya osteosarkoma lebih banyak berada pada umur 20 tahun sampai 50 tahun misalnya. Ya, jadi umur itu memberikan informasi yang sangat penting untuk kita membantu mendiagnosis suatu penyakit. Ya, begitu pula jenis kelamin ya, juga membantu ya, laki-laki atau perempuan. Perempuan misalnya di foto toraks, perempuan itu foto toraks ada payudara ya, laki-laki ada tapi kecil. Nah, payudara itu
di foto toraks akan memberikan gambaran soft tissue dan di situ ada nipple, ya nanti kita lihat ada bulat-bulat, kita bilang itu suatu nodul, tetapi ternyata itu adalah gambaran suatu nipple. Nah, jadi kita harus tahu ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya. Itu pentingnya identitas. Jadi ketika ada baca foto, ada harus lihat fotonya ya, dengan cara mengucapkan kalau CSL itu harus bicara ya. Jadi pertama-tama saya akan membaca identitas pasien, namanya A, umurnya sekian, jenis kelaminnya laki atau perempuan. Ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan identitas foto ya. Identitas fotonya itu berupa nomor foto atau nomor RM-nya kalau ada. Kemudian yang penting adalah marker foto. Ya, markernya itu berupa right kanan, L left atau dextra. Kadang-kadang ada tertulis D dextra, kadang-kadang E sinistra, ya. Kadang-kadang R right, kadang-kadang L left. Ya, ada pula yang pada beberapa pemeriksaan dia tulis di situ misalnya supine, ya, front. Nah, itu marker foto semuanya, ya. Ya, jadi tergantung posisi foto, apakah oblik. Nah, dia biasa juga tulis di situ oblik, ya. Oke. Jadi ada ini yang saya maksud ini marker posisi yang tadi itu yang supine ya, front ya dan sebagainya. Kemudian tanggal pemeriksaan kapan foto itu dilakukan, tanggal itu harus dicek semua ya di foto. Jadi adik berbicara bahwa setelah lakukan memeriksa identitas pasien, kemudian saya akan memeriksa identitas foto berupa sebut misalnya apa yang ada di foto itu ya. Paling utama melihat adalah markernya ya dan tanggal pemeriksaan. Ya. Tanggal pemeriksaan penting karena ada foto namanya foto kontrol ya. Foto kontrol ketika kita ada pemeriksaan misalnya ya TB paru itu cukup banyak di Indonesia. Biasa dilakukan foto kontrol ya sebelum terapi dan sesudah terapi 3 bulan atau 2 bulan kemudian 6 bulan. Nah, begitu pula pasien-pasien yang edema paru perbaikannya dikontrol lagi. Apakah edema parunya sudah menghilang ya biasa dipasang lagi. Jadi tanggal pemeriksaan itu sangat penting untuk ada di dalam suatu foto ya, identitas foto. Nah, kemudian setelah kita memeriksa identitas pasien dan foto, jadi kita sebut identitas pasiennya, kita sebut identitas fotonya, lalu kemudian yang ketiga memasang foto pada lightbox seolah-olah itu pasien berada di depan kita. Jadi ada bicara bahwa saya akan memasang foto pada lightbox seolah-olah pasien berada di depan saya. Kemudian adik-adik pasang, ya begitu langkah-langkah CSL-nya. Dari pasang jangan sampai terbalik ya. Lihat baik-baik dulu, makanya perhatikan tadi waktu yang langkah sebelumnya harus diperiksa markernya supaya tidak terbalik ya. Oke. Tidak terbalik dalam memasang foto pada lightbox. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan posisi foto. Ya, posisinya apa ya? Baik itu pada pemeriksaan konvensional, ya, terutama pada pemeriksaan konvensional ya. Apakah itu PA posterior anterior atau AP anterior posterior atau ada R atau L. Kalau R apa lateral, apakah lateralnya lateral atau dia lateral decubitus ya. Ada juga posisi oblik kanan, oblik kiri. Jadi ada yang sebut ini foto adalah foto toraks ya. Kalau di sini ada kurang di sini. Jadi yang keempat itu menentukan jenis. So, di sini ada jenis dan posisi foto. Jenis maksudnya dia apakah foto toraks atau foto toraks atau foto apa gitu, foto tulang kah ya? Itu jenis foto ya. Ya, jenis fotonya apa ya? Jenis fotonya apa ya? Foto toraks posisinya apa? PA atau AP? Foto femur posisinya apa? Nah, kalau foto toraks itu posisi rutinnya adalah PA posterior anterior. Nah, kalau foto tulang biasanya AP lateral atau AP oblik ya. Ya.
Oke, masuk jenis dan ya. Kemudian ya ini tadi penjelasan dari posisi foto ya. Posisi rutin AP poster maksudnya sinar X ya. Jadi PA adalah posisi rutin untuk foto toraks ya. AP biasanya biasa juga foto toraks tapi dengan beberapa syarat, artinya AP ini dilakukan ketika PA tidak bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya pada foto toraks itu posisi rutin adalah PA ya, posisi rutin. Dan PA itu adalah posterior anterior, maksudnya adalah bahwa sinar X lebih dahulu mengenai bagian tubuh bagian posterior lalu menembus ke anterior. Ya, sebaliknya AP ya. Jadi biasanya kalau di foto itu biasanya kan berdiri kan. Nah, itu rutin itu yang begitu ya. AP ketika PA tidak bisa dilakukan atau kadang juga ada sesuatu yang mau dilihat harus dengan AP maka dilakukan AP. Tapi yang paling sering karena memang PA tidak bisa karena pasiennya sakit berat misalnya, dia harus baring, tidak bisa berdiri, atau dia anak kecil ya. Ya itulah tadi pentingnya umur ya. Pentingnya umur tadi di identitas foto karena biasanya kan kalau anak-anak susah diatur toh, umur di bawah 2 tahun atau 3 tahun itu susah diatur. Jadi biasanya dikasih baring ya. Susah diatur kalau dia berdiri maksudnya, sering goyang-goyang ya. Sehingga itu makanya dilakukan AP ya. Tetapi selama masih bisa PA, jadi kalau masih bisa dipaksakan untuk PA pasiennya itu PA ya. Karena ini ada konsekuensi kenapa harus PA dan diusahakan tidak AP ya. Konsekuensinya apa? Karena jantung kita itu berada di depan ya, di depan, lebih ke depan dibanding ke belakang toh. Nah, semua bayangan film yang lebih bayangan organ tubuh yang lebih dekat ke film itu adalah bayangan yang hampir atau mendekati realnya ya, mendekati realnya dari segi ukuran ya. Jadi kalau apa yang kita mau lihat itu harus lebih dekat ke film ya. Misalnya posisi rutin fotoraks itu adalah foto dada ya, PA. Kenapa? Karena jantung misalnya ada di depan. Ya, sehingga jantung itu lebih dekat ke film, sehingga ukurannya itu adalah mirip atau sama dengan yang aslinya ya. Dibanding kalau dia AP, jantung film ada di belakang, sedang ada sinar dari depan, maka jantung itu ada jarak ke film ya, sehingga jantung akan kelihatan lebih besar. Ya, itu namanya proses magnifikasi. Ya, sehingga ada ukuran untuk menilai besarnya jantung itu akan tidak akurat kalau dia posisi AP. Ya, nah, kalau PA lebih akurat karena dia lebih dekat ke film, jadi besarnya itu bisa dinilai ya. Jadi nanti ada di respirasi atau di kardiovaskuler akan dipelajari tentang CTR atau CTI, cardiothoracic index atau cardiothoracic ratio, di mana ada rumusnya ya. Nanti ada yang akan pelajari ukuran jantung dan ukuran toraks itu CTR. Lebih harus di bawah atau sama dengan 50%. Kalau lebih itu akan disebut dengan kardiomegali. Nah, kalau AP dia akan jauh, jadi rumus tersebut tidak akan bisa dipakai ya. Untuk tidak bisa dipakai standar 50% ya. Karena akan kelihatan besar, nanti jantungnya orang kelihatannya besar semua, padahal itu adalah proses magnifikasi. Makanya itu penting untuk mengetahui posisi-posisi ini. Ya. Ya, posisi lateral kiri atau lateral kanan. Jadi
Pada posisi ini film itu berada di kiri penderita, arah sinar dari kanan. Jadi di mana film berada, maka di situ disebut di mana bagian tubuh berada dekat film, maka di situ disebut arahnya ya. Misalnya lateral kiri, maka filmnya berada di kiri, penderita arah sinar dari kanan. Sebaliknya lateral kanan, film di arah ada di kanan sini, kanan penderita, sedangkan arah sinar dari arah kiri ya. Oke. Kapan diminta lateral kiri, lateral kanan? Ya tergantung dari kasusnya ya. Apa yang kita mau? Kalau memang kasusnya ada kelainan atau lesi atau ada sesuatu yang kita mau di kiri, maka kita ambil lateral kiri. Sebaliknya kalau kasusnya cenderung berada di kanan, maka kita ambil lateral kanan ya. Begitu pula ada namanya posisi oblik, ya di mana arah sinar itu membentuk sudut terhadap bidang transversal tubuh. Ya ada yang namanya RAO, LAO, RPO, LPO ya. Ya. Kalau pemeriksa ini agak jarang diminta posisi ini pada foto-foto toraks misalnya atau tulang, tapi yang lebih sering itu biasa diminta pada pemeriksaan MD, ya mahduodenum, kolon loop, kadang-kadang ya itu yang lebih sering pada kasus itu ya. Kemudian namanya dekubitus ya. Jadi dekubitus terdiri dari right lateral dekubitus dan left lateral dekubitus ya. Jadi ada dekubitus lateral kanan, ada dekubitus lateral kiri. Pasiennya berbaring, nanti ada gambarnya. Jadi pasiennya berbaring, ya tergantung lagi di mana filmnya. Kalau filmnya berada, tergantung lagi di mana. Misalnya dia kalau kanan, RLD berarti film berada di kanan. Jadi dia penderita berbaring dengan posisi tubuh yang bagian kanan itu menempel karena dia kan tidur. Jadi dia menempel di meja pemeriksa karena itu filmnya di bawah. Jadi bagian kanannya yang menempel di yang dekat dengan film. Kalau LLD sebaliknya juga, jadi dia balik. Kalau LLD bagian posisi penderita bagian kiri itu berada lebih dekat ke film ya. Nanti ada gambarnya. Oke, jadi tadi penjelasannya gimana pasien baring dengan sisi kanan di meja. Nah, film ada ada di belakangnya ya, bukan di bawah tapi di belakang ya. Di belakang, sinar dari depan ya. Misalnya pada kasus pemeriksaan ini RLD, jadi tadi arah sinar di depan ya. Jadi film ada di belakang, posisi penderita itu kanan di bawah di meja ya. Oke. Sinar, misalnya biasanya ini lebih sering untuk melihat cairan efusi yang jumlahnya masih sedikit, biasanya kurang dari 100 mili, 100 cc. Lebih sering itu pada kasus-kasus misalnya demam berdarah ya, itu yang banyak diminta posisi ini ya. Pada demam berdarah untuk melihat apakah sudah terjadi efusi, biasanya diminta foto toraks posisi right lateral decubitus ya. Kemudian ada namanya pasien posisi LLD left lateral decubitus, itu sebaliknya ya. Jadi sisi kiri pasien itu berada di meja, yang berbaring di meja, sedangkan arah film juga dari depannya. Arah sinar maksud saya. Oke, nanti kita lihat gambarnya. Ya, kalau ini untuk foto toraks, anatominya nanti adik-adik bisa lihat di bahan bacanya, bukunya, bahan bacaan yang ada pegang apa gitu ya, tentang radiologi, coba nanti ada lihat sendiri ya. Jadi ini nanti akan lebih dipelajari lebih lanjut di respirasi dan kardiovaskuler ya, tentang bagaimana cara menghitung lebarnya aorta, bagaimana cara menghitung CTR atau CTI ya, radiothoracic index. Kalau ini untuk melihat densitas ya. Jadi seperti tadi ya, ini ada kalau untuk radiologi konvensional itu ada namanya radiolucen. Yang hitam ini adalah udara di dalam paru-paru, dalam organ itu radiolucen ya. Udara di dalam paru-paru ya. Kalau ini yang ditunjuk udara di dalam lambung ya. Jadi pertama kita lihat, jadi saya ulang dari awal ya, dari anunya ini, jadi cara anunya fotonya ini, membaca foto. Jadi pertama kita periksa dulu identitas pasien ya. Di sini ada identitas pasien, ada Tuan Baso, umurnya 83 tahun, jenis kelamin laki-laki ya. Ini identitas pasien. Kemudian saya akan periksa, jadi kita ngomong ya, dan saya akan memeriksa identitas foto berupa marker. Markernya ini ada R,
Ini ada nomor fotonya, ya ini tanggal pemeriksaannya ya. Ya. Ini markernya, R artinya right atau kanan, ini tanggal pemeriksaannya, ini nomor foto. Kemudian setelah itu dipasang pada live box oleh pasien berada di depan saya. Ya, kemudian kita memeriksa ini jenis foto dan posisinya. Jadi ini adalah foto toraks posisi PA ya. Untuk kenapa dia posisi PA atau AP, nanti mungkin di respirasi dan kardiovaskuler itu akan dibahas bagaimana cara mengidentifikasi posisi-posisi foto. Kenapa ini PA, kenapa AP. Ya. Mungkin nanti di CSL-nya akan lebih jauh dijelaskan ya oleh masing-masing pembawa materinya ya. Jadi nanti materinya itu akan yang memberikan CSL itu saya ada bertiga orang ya, saya, Dr. Taufikul Hidayat atau dipanggil ya Dr. Nasir, kemudian Dr. Desli Antria dari Rumah Sakit Pela. Jadi ini radiolusen ya, udara di dalam organ ya, paru-paru, ini di dalam lambung ada radiolusen juga ya. Kemudian ada densitas hiperradiolusen. Jadi hiperradiolusen lebih hitam lagi ya. Di pasien ini karena dia ini tidak ada kelainan, tidak ada memang udara yang jadi radiolusen itu dia warnanya lebih hitam seperti ini ya, tapi ini bukan, ini kan film. Tapi maksudnya gambarannya seperti ini, dia hitamnya begini dan tidak ada vaskuler kelihatannya. Jadi hiperradiolusen ya, udara bebas, baik itu dalam rongga toraks maupun dalam rongga mediastinum juga ada, dalam rongga peritoneum ya. Ya, kalau dia misalnya pada kasus pneumotoraks ya, jadi paru-parunya istilahnya bocor atau ada laserasi, ada sehingga udara keluar dari alveolus sehingga mengisi rongga kafum toraks. Dia akan warnanya lebih hitam dibanding ini kan masih ada ini hitam tapi lebih hitam lagi kalau dia udara bebas. Dan kemudian yang kedua ini ada pembuluh darah ini yang putih-putih ini. Ini pembuluh darah masih kelihatan ya. Karena ada juga hiperradiolusen, tapi bukan udara bebas, ya. Contohnya pada kasus emfisema, ya, emfisema paru, ya, orang yang asma bertahun-tahun, asma bronkial, misalnya, susah napas, atau penyakit lain yang menyebabkan dia lama sesak, itu mengakibatkan terjadi emfisema. Dia juga hitam, jadi lebih hitam dari ini, tapi dia masih kelihatan ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang putih-putih ini, yang garis-garis seperti ini, pembuluh darah, ada perhatikan. Kalau dia emfisema, hiperradiolusen tapi masih ada vaskuler ya. Kalau dia udara bebas murni artinya maksud saya bukan karena ada udara keluar ke rongga toraks atau keluar ke rongga mediastinum atau keluar rongga peritoneum, maka dia akan kelihatan hitam, tidak ada. Kalau di paru-paru dia tidak ada lagi vaskulernya ya. Kalau di toraks ya tidak ada yang seperti dia hitam saja begitu ya. Ya, kalau emfisema pulmonum dia hitam, tetapi masih ada vaskuler kelihatan ya. Itu namanya hiperradiolusen vaskuler. Kalau pneumotoraks atau udara bebas pada kasus pneumotoraks namanya hiperradiolusen avaskuler ya, avaskuler. Ya, mungkin nanti pada CSL nanti akan ada bisa tahu apa namanya, bisa menjelaskan ya, yang mana jantung ini jantung, yang mana aorta ya, yang mana tulang ini anatominya harus paling tidak ada tahu lah. Nanti di CSL lebih akan dijelaskan nanti minimal organ-organ yang kelihatan di fototoraks ya. Kalau tulang kan jelas ada harus tahu itu yang mana femur, yang mana clavicula. Itu penting juga ya, karena beberapa CSL yang lalu ujian CSL ada temanmu seniormu tidak tahu nama organ ya, nama tulang ya. Jadi penyebutan frakturnya oke ya. Jadi misalnya ini clavicula, harus sudah tahu ini clavicula yang mana di scapula ini ya, scapula ini margomedialnya scapula, ini penting kita tahu ini
margomedial scapula ya. Ya, ini scapula, ini clavicula, ini costa belakang ini ya, bukan depan ini ya. Jangan karena kelihatan lebih jelas kita bilang ini costa depan, ini adalah costa belakang kanan, costa belakang kiri ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya nanti ya. Misalnya ini costa belakang 1, costa belakang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Costa depan yang ini ya. Ini bisa lihat ya. Ini ya costa depan. Ini costa 1, costa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, ini namanya diafragma kanan ya. Yang ini adalah diafragma kiri. Normalnya diafragma kanan itu lebih tinggi, diafragma kiri tidak lebih dari 2 cm atau 2 korpus vertebra ya. Kalau di kapan dia lebih tinggi, misalnya diafragma kanan lebih tinggi lebih dari 2 cm daripada diafragma kiri, maka dia mengalami disebut dengan elevasi diafragma kanan atau diafragma kiri, diafragma kanan letak tinggi. Kalau diafragma kiri yang naik dia sejajar dengan diafragma kanan, maka dia elevasi diafragma kiri. Atau diafragma kiri letak tinggi. Banyak kasus penyebabnya ya, bisa karena pada orang tua biasa paralisis nervus phrenicus, kemudian atau ada massa di bawah ini yang mendorong diafragma ke atas, misalnya pada kasus intrahepatik ya. Oke. Ya. Misalnya ini ada cairan asites, bisa juga diafragma kedua ini naik semua, tinggi semua karena ada asites misalnya. Ya. Jadi ini jantung, bagian jantung, ya nanti akan lebih detail pada kardiovaskuler untuk jantungnya, misalnya diafragma kanan, ini diafragma kanan apa lagi namanya ini? Atrium kanan ya, di sini ada ventricle kanan, di sini ada ventricle kiri ya, di sini ada ventricle kanan ya, di sini ada atrium kiri. Nanti lebih detail pada paling tidak Adik sudah tahu ini ya. Costa depan, costa belakang. Cara menghitungnya 1 2 3 ini costa depannya saya hitung 4 5 6 7. Belakang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini penting kita tahu ya, karena nanti kita mau tahu apakah inspirasinya cukup atau kurang. Inspirasi cukup kalau dia berada, diafragmanya itu berada di bawah 9 ya, intercostal space ya. Jadi intercostal ini dia berada di bawah di 9 ya. Misalnya ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi normal ya. Ya. Ini contoh ya, posisi pasien ketika dilakukan pemeriksaan foto, toraks posisi PA ya. Jadi sinar X, jadi ini film ada di depan ya, sedangkan sinar X itu dari belakang ke depan, jadi filmnya di depannya, posterior itu. Ya, di sini filmnya. Ya, beginilah. Ini jadi PA hasilnya seperti ini ya. Oke, kalau orang normal jantungnya tidak besar, ya beginilah hasilnya normalnya. Ingat posisinya seperti ini ini scapula, margomedialnya itu harus ada ke lateral ya. Dia ke lateral ya. Dia tidak terlalu jauh masuk ke medial. Ya, tidak terlalu jauh masuk ke dalam. Ini margomedialnya ini. Ya, paling bagus dia ada di sini ya, atau di luarnya lagi. Tapi kalau dia masuk ke dalam sampai tengah-tengahnya itu berarti bukan PA biasanya ya. Bukan PA. Biasanya itu adalah AP ya. Oke, ini yang normal. Nah, ini pada AP ya, biasanya pasien berbaring atau dia duduk. Dia duduk, kalau misalnya pasiennya bisa berdiri, kadang-kadang juga dilakukan pada posisi duduk. Ya. Nah, kalau AP itu, biasanya itu, coba lihat ini, ya, pada pasien-pasien yang berat ya, kondisi berat gitu, ini banyak kabel-kabel ini, sehingga dilakukan AP ya. Jadi ini, perhatikan ini margomedialnya itu, margomedial dari scapula itu masuk ke dalam. Dia ke medial ya, ini. Dan jantungnya akan
kelihatan besar, memang sudah besar juga mungkin ya, tapi dia lebih kelihatan besar lagi karena proses magnifikasi. Coba lihat ini scapula ya, dia lebih masuk ke dalam. Ya. Itu AP. Ini posisi terlalu besar gambarnya. Ini posisi lateral ya. Jadi lateral ya, lateral kiri ya, lateral kiri ya. Film berada di ya, lateral kiri itu ya, film berada di kiri. Ya, jadi ini lateral kiri, film berada di kiri, arah sinar dari arah kanan ya. Sebaliknya lateral kanan pun demikian ya. Ya, ini ya. Jadi kalau lateral itu ya, ini lateral kiri ya. Jadi kirinya pasien ini, kemudian arah sinar dari ini, hasilnya seperti ini ya. Hasil gambar fotonya seperti ini ya. Jadi ini akan dinilai. Yang pertama kita nilai jantung, kemudian ini ada daerah yang kosong di sini. Ini segitiga namanya retrosternal clear space ya. Retrosternal clear space. Jadi ini sternum. Jadi di belakangnya ini retrosternal, kita nilai ini. Yang hitam ini ruang kosong ya. Retrosternal clear space. Kemudian ini yang berbentuk segitiga retrokardiak. Jadi ini jantung di depan. Retrokardiak. Retrokardiak clear space ya, disebut juga dengan segitiga Holmes ya, Holzneck ya, Holzneck. Untuk menilai apakah ini kalau dia jantungnya ventrikel kanannya membesar, dia akan menyempitkan ruangan ini ya. Dia akan menyempitkan atau bahkan menghilang. Kalau ventrikel kirinya membesar, dia akan menyempitkan atau menghilang yang ruangan ini ya. Retrokardiak, ini retrosternal. Kita nilai sinusnya, diafragmanya ya, tulang-tulang ataupun ada kelainan di mediastinum. Kemudian ya ini right lateral decubitus dan left lateral decubitus ya. Kalau kita minta right lateral decubitus, maka kanan pasien itu, mana kanannya? Ini kanannya ya, berada di meja, sedangkan arah sinar dari belakang ya. Sebaliknya ya. Ya. Jadi pada pasien DBD tadi ya. Oke. Ini posisi RLD dan LLD. Ya. Ini hasil fotonya, ya ini foto right lateral decubitus. Jadi kanannya berada di bawah. Nah, apa ini? Ya, biasanya untuk melihat efusi yang minimal karena cairan akan keluar dari rongga sinus ini, dia akan keluar sehingga akan kelihatan seperti ini ya. Dituju ini adalah cairan ya, cairan yang ada di langkapung pleura sebelah kanan, disebut dengan efusi pleura kanannya. Biasanya pada kasus DBD sering sekali diminta posisi ini ya. Jadi kalau adik-adik mau menentukan grade daripada DBD, jadi salah satunya adalah meminta foto toraks posisi lateral decubitus ya. Seperti ini. Ini oblik posisinya ya. Arah sinar membentuk sudut terhadap bidang transfer dikenal right anterior oblique, left anterior oblique, RPO, LPO, left dan right posterior dan left posterior oblique. Ya. Jadi right anterior oblique ya.
sinarnya dari arah sini. Ini left anterior oblique. Ini hasil fotonya ya. Ini sebenarnya agak jarang sih konveksan ini, ya tergantung dari kasusnya ya. Nah, ini ada kontras ya. Ini barium sulfa yang diminum penderita. Ini dulu waktu belum ada CT scan, belum terlalu CT scan seperti saat ini, itu sering dilakukan namanya core analisa ya. Ini core analisa. Dia mau lihat jantungnya itu, apakah pembesarannya ada di mana. Tapi setelah ada CT scan, biasanya sampai sekarang tidak pernah lagi ada permintaan ini core analisa, setahu saya. Ada satu posisi namanya top lordotik ya. Top lordotik itu dilakukan ketika ada pada pemeriksaan foto biasa posisi PA, ada kita curigai situ lesi-lesi yang samar-samar misalnya dan terdapat pada apex paru. Karena kalau kadang-kadang itu foto PA seperti ini, kita lihat ada lesi di area sini ya, tapi cuma kita ragu ini lesi atau apa, karena dia banyak di sini kan, di sini ada tulang klavikula, ada apalagi kalau di sini skapunya masuk, apalagi ada kosta lagi, jadi di sini banyak tulang-tulang yang menghalangi daerah sini ya, di apex paru ini. Jadi sehingga biasa kadang-kadang diminta posisi top lordotik namanya ya, pada kasus-kasus TB paru misalnya ya, dengan lesi yang minimal, kita biasa minta posisi top lordotik ya. Begini posisinya ya, top lordotik ya. Ya, hasil fotonya begini ya. Jadi tulang-tulang klavikulanya itu enggak menutupi lagi ya, skapula juga demikian ya. Kali ini posisi PA, AP, top lordotik. Ya, anak-anak biasanya bayi susah memang ya, harus biasanya sih seperti ini ya, dikasih baring baru pegang. Kalau ini susah itu juga kalau dilakukan seperti ini ya, karena pasti dia goyang-goyang, banyak gerak. Ya, kalau pada foto abdomen biasanya kalau mau menilai abdomennya ya, BNO, foto BNO namanya, atau foto polos abdomen, itu seperti posisi penderita kita sebut dengan supine ya, ada sinarnya AP ya. Jadi posisi penderita itu posisi baring supine dengan ada sinar AP ya. Ya, ini hasil foto BNO atau foto polos abdomen. Oke, saya break dulu sebentar ya. Saya break dulu sebelum lanjut. Saya selesai dulu pada saat ini. Nah, ini sebelum kita masuk posisi, kalau ini supine, kalau ini posisi left lateral decubitus. Tadi di foto toraks itu ada right ya, yang saya kasih lihat gambarnya right lateral decubitus. Kemudian pada abdomen ada left lateral decubitus ya. Kalau abdomen itu sering left lateral decubitus ya, paling sering itu ya. Karena kenapa? Kalau dia ambil right, di kanan itu di kiri kita ada lambung ya. Ini di kiri lambung, dan lambung itu berisi udara. Nah, kalau untuk menghindari kita salah membaca pakai ini airfoot level yang normal yang ada pada lambung, maka diminta foto left, karena di bagian kanan itu kan kalau left lateral decubitus kan kirinya berada di bawah toh. Nah, kirinya ada berada di meja, nah, berarti udara naik ke atas ke sebelah kanan ya. Jadi kita mau lihat seperti ini kasusnya ada airfoot level ya. Nah, kalau right lateral decubitus kanannya sebelah atas ada lambung, ada organ lambung kirinya sebelah atas ya. Di dalam lambung ada udara dan akan membentuk juga airfoot level. Apalagi kalau udaranya banyak, jangan sampai kita terkecoh bahwa itu ternyata normal ya, bukan suatu kelainan, karena memang di dalam lambung ada udara. Makanya biasanya left lateral decubitus. Saya break sebentar dulu ya, 5 menit. Ya, sekarang kita masuk ke sebelum saya lanjut, apa ada pertanyaan? Karena itu tadi langkah-langkah dalam membaca foto. Yang intinya di situ tadi nanti untuk CSL-nya. Jadi ada yang bertanya,
silakan bertanya ya. Nanti di Chaser juga akan lebih dijelaskan ya. Ya, kasih keras ke suaranya. Ya, silakan. Ya, memang ya. Nanti itu detailnya itu saya lihat dulu anunya ya. Apakah harus di sini ya? Sudah bisa apa? Saya lihat dulu ya. Namanya dia punya daftar tilik. Nah, ini kalau misalnya tidak ada di daftar tilik, tidak usah. Kecuali pembimbing masing-masing nanti akan mengajarkan pada CSL ya. Ya, memang ada di daftar tilik. Jadi begini, baik. Kita kembali ke posisi foto ya. Ya. Jadi ada sekalian untuk membedakan PA dan AP itu, misalnya ada beberapa sebenarnya, ada beberapa cara. Ya, pertama kita melihat klavikulannya ya. Kalau dia PA, dia akan lebih cenderung untuk, karena dia kan begini ya, dia akan berbentuk huruf V ya. Cuma ini tidak terlalu bisa jadi patokan bagi saya. Ya, coba karena kadang-kadang pada saat, kecuali memang pada saat pasien diperiksa foto pada posisi ini, ya dia betul-betul melakukan posisi seperti itu ya. Kemudian kalau dia AP, dia berbentuk huruf V ya, karena pasiennya dalam kondisi tidak sadar dia biasa-biasa saja sehingga berbentuk huruf V. Oh sorry, terbalik. Seharusnya apa? Kalau dia PA, kalau dia begini, jadi dia lebih berbentuk huruf V klavikulannya ini. Kemudian kalau dia di AP karena dia baring saja seperti pada ini kan dia PA toh. Nah, kalau dia baring saya begini cenderung lurus ya. Nah, oh enggak, sorry terbalik. Ini biasa enggak bisa jadi patokan ya, tapi paling tidak coba baca lagi nanti. Jadi ini dia berbentuk huruf V. Kalau dia baring begini, kalau dia begini dia lebih cenderung lurus. Tapi yang saya jadi patokan tapi ini enggak bisa terlalu patokan karena kalau pasiennya berbaring itu biasanya kalau baringnya bagusnya seperti ini ya. Tapi kadang-kadang karena pasien tidak sadar dia bisa bergerak kemana saja sehingga ini tidak bisa terlalu jadi patokan ya. Jadi kalau AP dia berbentuk P, kemudian kalau dia PA dia lebih cenderung lurus. Nah, yang biasa saya jadikan patokan yang sangat sangat membantu yaitu yang saya sebut margo medial scapula. Ya. Margo medial scapula ini kalau dia PA, dia harus di lateral. Jadi ini lateral, ini dia ke medial ya. Jadi kalau dia ke tengah medial, ini ke lateral ya. Ini dia margo medialnya namanya ini scapula. Ini margo medial, perhatikan ya. Margo medialnya ini ya ada di lateral. Paling tidak ada di sini ya. Tapi kalau dia sudah terlalu masuk ke sini atau ke sini, apalagi kalau dia di tengah-tengah, nah maka dia itu AP. Itu biasa selalu jadi kepatokan ya. Kemudian ketiga, ya coba lihat AP dulu. Kita lihat dulu foto AP yang ini ya. Coba perhatikan. Ini bisa lihat ya, ini ujungnya ya. Margo medialnya kalau kita tarik garis lurus ini karena di sini agak samar. Kalau ini yang kiri ya, ini lebih kelihatan di kiri ya. Nah, ini margo medialnya itu ada di dalam, ada ke medialki ya. Itu AP ya. Ini ujungnya kalau kita tarik garis dia ada di bawah ya.
dia ada di medial ya. Dia kemasuk ini, dia punya margo medial dari skapula. Yang ketiga adalah, tapi tidak juga terlalu jadi patokan, adalah udara dalam lambung. Kalau misalnya udara ada dalam lambung ini biasanya kelihatan dia membentuk bayangan air food level, tapi itu tidak selalu juga ya. Kadang-kadang kalau banyak cairan di lambungnya tidak ada udara lambung meskipun dia posisi PA. Tetapi kalau adik-adik lihat ada udara yang membentuk air food level, ini saja tidak membentuk air food level ya. Padahal ini PA. Nah, tapi kalau dia membentuk air food level, mungkin seperti ini gambarnya, ini agak samar ya. Ini ada udara. Dia membentuk air level di lambung karena kan sifat udara itu dia naik ke atas toh. Nah, dia ada di fundus daripada gas di apa namanya di atas gaster ya, di fundus sih. Jadi sehingga dia membentuk air level. Yang mana disebut air level yang seperti gambar ini disebut air level. Nah, ini namanya air level. Ya, kalau ada bayangan begini itu di lambung. Banyak sudah jam 12. Nah, ya seperti ini ya. Ini air level nih. Walaupun ini posisi top lordotik, ini kan dia berdiri ya. Nah, ini air level itu salah satu penanda dia PA. Karena kan rata-rata pasien PA itu berdiri. Ya, jadi udara naik ke fundus gaster ya. Dia membentuk bayangan air level ya. Tapi itu memang seperti saya katakan tadi tidak terlalu bisa jadi patokan juga karena kadang-kadang kalau penuh asam lambungnya, cara lambungnya dia tidak ada itu udara kelihatan. Nah, ini seperti pada foto ini juga tidak terlalu membentuk air level ya. Yang tadi yang pertama itu, yang ini dia tidak membentuk air level, cuma kelihatan udara ya. Nah, paling tidak ini adalah udara yang di atas fundus gaster menandakan dia PA. Kadang-kadang udara juga kelihatan tapi dia tersebar ya di lambung. Nah, itu AP biasanya. Ya kada dia baring toh, dia tersebar. Kadang-kadang tidak kelihatan juga udaranya. Jadi bisa jadi patokan kalau ada food level ya itu salah satu penanda PA. Tapi kalau tidak ada pakai yang skapula ini. Ya. Klavikula bisa juga. Ya. Yang jelas itu tadi 3 klavikulanya, skapulanya, margomedial ya, dan udara. Tapi yang biasa kita ambil patokan yang biasa tidak bisa berubah itu ini klavikula. Karena kalau orang baring biasa saja yang AP pasti lari masuk ini klavikulanya, margomedialnya ya. Jadi itu saja. Oke, ada lagi yang lain bertanya? Bisa dimengerti tidak yang bertanya tadi? Ya, nanti di CSL akan diulangi lagi kembali, tanya saja nanti sama pembimbingnya. Ini masih tinggal berapa menit, masih ada 10 menit, ini masih ada, ini semua terangkan. Ya, ini densitas ya, saya sudah jelaskan, hiperradiolusen, udara bebas, radiolusen udara di dalam organ, paru, lambung, ya, intermediate itu soft tissue ya, atau cairan ya, misalnya jantung, hepar, ginjal, asites, urin, darah dan sebagainya itu bayangan intermediate. Kemudian ada namanya radiopak, itu berupa bone density ya, tulang, perkapur atau kalsifikasi. Kemudian ada hiperradiopak, logam ya, atau disebut dengan metal density. Ya, ini yang ditunjukkan ini adalah udara bebas, hiperradiolusen ya. Ini paru-parunya yang kolaps ya, karena ada udara bebas dalam rongga toraks ya, yang disebut dengan pneumotoraks. Dia menekan paru-paru ya, jadi paru-parunya kolaps ya. Di paru-paru yang berisi udara ini tidak ada vaskuler kan, ini ada vaskulernya, perhatikan ini vaskuler, ini tidak ada ya, halus begitu ya, tidak ada vaskuler ya. Nanti bedakan dengan emfisema. Emfisema juga hitam tapi ada vaskuler seperti ini ya pada orang-orang asma sesak yang berkepanjangan atau pada PPOK. Ya. Nah, ini hiperradiolusen, ini bayangan intermediate pada jantung ya, cairan dalam jantung ya, atau bayangan jantung itu sendiri. Nah, aorta, ini radiopak, tulang belulang ya, radiopak ya. Oke, apa tadi lagi, hiperradiopak di sini tidak ada ya, dia putih sekali ya. Pokoknya kalau bayang logam itu dia lebih putih daripada tulang.
Ya, itu hiperradiopak. Ya, tidak ada gambar. Oke. Radiolusi intermediate, radiolusi radiopak. Oke, ini tulang, foto tulang ya. Ya, ini femur, ya, tulang femur ini genu joy, ini soft tissue. Nah, ini pemeriksaan dengan menggunakan kontras yang disebut dengan colon in loop, ya. Nah, dari namanya saja kolon berarti colon in loop, dan namanya colon in loop berarti yang diketahui itu adalah kolonnya ya. Jadi kontras ini yang putih ini kontras barium. Jadi pemeriksaan colon in loop nama lainnya itu barium enema ya. Barium enema karena dimasukkan dari bawah, dari rektum, dari anus, kita kasih masuk kontras ke kolon ascendens sampai terjadi reflux sedikit ke ileum ya. Ini kontrasnya, ini yang udara ya. Ini adalah pemeriksaan colon in loop ya. Posisinya supine ya. Biasanya ada keterangan dikasih di sini supine. Ya. Jadi ingat colon in loop ya, kolon, gambar kolon ya. Karena pernah itu di CSL itu jenis pemeriksaan pun udah tahu ya. Ini colon in loop dibilang apa itu hari IVP ya. Nah, kali IVP adalah pemeriksaan urologi ya. Jadi melihat ginjal, ada menjadi itu ultrasonografi USG yang menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi sangat tinggi, ultrasound lebih dari 20 kHz ya. Ya biasanya 2 sampai 10 MHz, jadi tidak ada ya efek biologi ya. Dimana dalam ini ya, piezoelectric effect sebagai transmitter masuk ke menjadi gelombang suara, masuk ke objek, timbul namanya echo, transducer sebagai receiver energi ya, masuk ke gambar kemudian di print. Terminologi yang ada pada USG atau contohnya hepar, lien, ginjal ya, yang jaringan-jaringannya normal ya. Kemudian hipoecho yang ini yang normal ya, kalau ada lesi di ginjal ya harus berarti buka lagi echoic ya. Kemudian ada hipoechoic atau ekopur atau ekolusen, tapi kita lebih sering disebut dengan hipoechoic. Misalnya ada abses di hepar, ada tumor di uterus ya, dan lain-lain. Tumor di ginjal. Kemudian ada hiperechoic. Ya, ini nama lainnya, tapi kita paling sering sebut dengan hiperechoic ya. Misalnya batu ya, putih di batu ginjal dia lebih putih gambarnya atau klasifikasi ya. Jadi ini hitam, ini jaringan abu-abu yang tadi itu jaringan normal. Kemudian ada juga anechoic atau free echoic ya, dia hitam berisi dengan urin atau asitas yang jernih. Ini gambar alatnya ya. Ini gambar alat USG, ini transducernya ya, ini namanya transducernya dipegangnya. Ini monitornya, ini mainboard ya. Oke, ini transducer ya, bentuk-bentuk fungsinya tergantung dari jenis pemeriksaan kita mau lihat ya. Seperti ini contoh gambar USG ya, ini USG-nya. Ini isoechoic jaringan hepar, ini gambarnya hepar ini kandung empedu. Ini isoechoic ya, ini free echoic ya, karena ini ada cairan dalam kandung empedu. Kemudian ini ada yang lebih putih ya, hiperechoic ya, ini bayangan batu ya, bayangan batu di dalam kandung empedu. Nah, ini USG ya, salah satu gambar USG juga ya, ada ini adalah hepar, jaringan normalnya seperti ini, tapi kemudian ada massa di sini yang kelihatan lebih putih ya, hiperechoic. Ya sama tadi ya, nefrolithiasis ya, ini hiperechoic ya, isoechoic. Ini kalsifikasi pada ginjal, tapi bukan batu, dia kalsifikasi ya. Ini CT scan ya, computed tomography scanning ya, sama dengan mamografi juga menggunakan sinar X, di mana seekspos sinar tidak langsung mengenai file, tetapi ditangkap oleh detektor ya. Jadi ada
Di CT scan namanya detektor, kemudian di scan, masuk komputer, monitor, lalu di printer. Oke, terminologinya. Ya, ini ada ya. Jadi dance ya, berdasarkan HU-nya ya. Jadi ada istilah hyperdance, isodance, dan hypodance ya. Hyperdance, dia warnanya putih. Ya, pendarahan, misalnya contohnya pada pendarahan yang akut atau subakut, pada tulang, batu, kalsifikasi ya. Kalau isodens ada jaringan normal seperti otak, hati, dan lain-lain. Ya. Hipodens adalah cairan, abses, pendarahan yang kronik. Ya. Ya, ini alat salah satu alat CT scan yang multi slice, yang 24 slice. Oke, ini cara kerjanya ya. Ada detektor. Oke. Jadi CT scan itu sekarang sudah multi slice ya. Dia sudah generasi ke-8 ya. Dengan memakai 2 tabung sinar X ya dan terhubung pada 2 buah detektor ya. Itu yang 128 slice ke atas ya. Oke, seperti ini perkembangan CT scan dari tahun ke tahun ya, sampai sekarang sudah multi slice begini, 64 slice sampai 128 slice. Perkembangan ya makin, jadi indikator perkembangan makin ringkas, makin cepat, makin halus resolusinya, makin banyak slice-nya. Komponen CT scan ini ya, ini alatnya ya. Prinsip kerja saya rasa tidak perlu sampai fungsinya. Jadi adik-adik harus tahu apa fungsi CT scan ya. Jadi mencitrakan seluruh bagian tubuh dengan lebih jelas dibanding foto biasa, foto konvensional ya. Otak, leher, abdomen, pelvis, tungkai. Kemudian bisa men-staging tumor primar ya. Jadi bisa menilai sudah berapa stage-nya berapa ya, atau grading-nya ya. Oke. Kemudian untuk planning radioterapi, nah, detail anatomi yang tepat jika tidak berhasil. Jadi bisa dilihat detail anatomi yang lebih tepat. Parameter ya sudah lah, nggak usah. Ya, jadi CT scan penilaian densitas jaringan secara kuantitatif yang tadi itu hipodens, isodens, hyperdens ya. Jadi sudah tadi ya, hipodens jaringan lemak abses tumor, isodens jaringan lunak normal, hyperdens contoh darah yang masih baru ya, masih akut tadi, kalsifikasi tulang. Kemudian ada penilaian secara kuantitatif, tadi kualitatif. Kuantitatifnya itu adalah dengan di dalam CT scan itu ada namanya Hounsfield unit ya. Hounsfield unit itu ada angka-angka yang akan menunjukkan dia termasuk jenis apa, apakah dia termasuk lemak, termasuk udara, termasuk tulang, termasuk darah yang akut dan seterusnya ya. Ada nilai-nilainya. Ya seperti ini gambarannya, terlalu rumit mungkin ya. Jadi kalau misalnya tiroid itu 80 HU-nya, misalnya fat itu minus ya. Minus 15 sampai minus 65, kurang lebih 65. Ya. Jadi tidak perlu sampai terlalu jauh. Irisannya itu ada aksial, ada koronal ya. Jadi ini otak ya, ini sketsanya begini. Ini aksialnya penampakannya seperti ini. Ya, koronal penampakannya seperti ini. Dipotongnya begini, itu nampaknya seperti ini. Aksial dipotongnya begini. Artinya seperti ini hasilnya. Ya, ini aksial ya. Ini hyperdens, ini ada darah ini masih baru akut. Kemudian ini cairan cerebrospinal CSF, ini hypodens. Kemudian jaringan otak yang normal disebut dengan isodens ya. Ini contoh ini tadi CT scan kepala irisan aksial, ini CT scan abdomen irisan aksial ya. Oke. Ya, misalnya ini ginjalnya bermasalah, ini ada abses. Jadi tadi gambarannya hipodens ya. Ini mamografi, istilahnya juga hipodens, hyperdens sama ya, mixed density breast. Oke, saya percepat karena waktunya sudah habis. Ini MRI menggunakan medan magnet dengan frekuensi radio. Jadi medan magnet dan frekuensi radio, jadi tidak juga mengionisasi jaringan seperti pada USG, tidak ada efek biologi. Ya.
Cuma di sini pasien syarat mutlak ini pasien tidak boleh memakai bahan yang mengandung logam ya, misalnya jam tangan, susu, kawat gigi, pacemaker. Jadi hati-hati jangan sampai pasien ini memakai sesuatu yang mengandung logam di dalam tubuhnya ya, karena efeknya sangat fatal ya, pasiennya bisa meninggal ya. Pernah ada kasus mungkin dilupa. Harusnya sebelum jadi dokter pengirim juga harus tanya-tanya dulu, kemudian sampai di radiologi itu ditanya lagi kembali ya, harus diceklis semua apa betul tidak ada unsur-unsur logam di dalam tubuhnya ya. Karena medan magnet sangat kuat ya, bisa menarik logam-logam tersebut. Ya, terminologinya adalah pemakai isointens, hipointens, dan hiperintens ya. Jadi ini agak sulit dijelaskan karena CT scan, MRI itu punya sequence ya, punya slice itu yang berbeda-beda terminologinya ya. Jadi isointens itu dia seperti jaringan juga, jadi sama seperti isodens ya, atau isoecho, jadi jaringan normal. Jadi dia sama dengan jaringan normal. Hipointens adalah dia lebih gelap atau lebih hitam dibanding jaringan sekitarnya. Hiperintens lebih terang, lebih putih dari jaringan sekitarnya. Ya, ini alatnya MRI. Sekarang lebih canggih lagi, enggak begini, lebih banyak lagi alat yang MRI lebih canggih. Ya, ini penampakan hasil dari MRI ya. MRI kepala, iris aksial, MRI tulang belakang ya. Begini gambarnya MRI tulang belakang ya. Lumbus sakral. Oke. Nah, ini. Jadi ini gambar CT scan ya. Dia late subakut subdural hematom ini ya. Dia tidak hiperdens lagi karena dia sudah late subakut. Kenapa dia jadi hitam? Karena HB-nya, hemoglobinnya ini sudah lisis ya. Jadi sehingga dia lebih cenderung hitam. Kalau dia masih seperti yang saya perlihatkan sebelumnya, kalau dia masih akut atau subakut yang belum late, itu masih kelihatan putih ya. Masih hiperdens. Ya, ada tadi gambar sebelumnya itu. Nah, kemudian ini MRI-nya, ya ada istilah di MRI itu ada istilah T1, ada istilah T2 ya. Oke. Pada late subakut ini T1-nya, T2-nya masih hiperintens sama-sama. Cuma kalau cairan seperti ini CSF, T1-nya dia hipointens, ya dia hitam dibanding jaringan yang lain. Ini lebih putih hiperintens ya, lebih putih dibanding jaringan sekitarnya. Ini hipointens, pada T2 dia berubah jadi putih, hiperintens. Ya itulah, tapi tidak perlu sampai sedetail itu adik-adik harus tahu. Pokoknya tahu ini isointens, hipointens, hiperintens. Memang MRI itu ketika berubah sekuen atau berubah slice atau sekuen, kalau di MRI sekuen dia akan berubah warna. Jadi kalau dia cairan dia berubah jadi putih ya, T1, T2. Ya, memang agak lebih rumit baca MRI ya. Paling tidak ada yang sudah tahu yang istilah terminologi daripada suatu MRI. Oke, saya rasa itu saja. Ya, sudah lewat. Mungkin ada pertanyaan? Satu pertanyaan sebelum azan. Sudah kedengaran ini masjid. Ada yang bertanya, Dek? Ya nanti akan lebih actionnya nanti di CSL ya. Cuma tidak tahu ini ada salah apakah kita offline atau online nanti. Saya kemarin sudah setuju untuk offline, tapi ada Dr. Onasis menginginkan online. Di sini ada Dr. Desli. Iya dok, Assalamualaikum dok. Ya, salam. Jadi ini Dr. Onasis, kita siap online maupun offline ya? Insya Allah dok. Iya, karena Dr. Onasis ini tadi dia chat saya itu dia minta online karena kasus meningkat katanya, kasus corona meningkat. Tapi saya bicara dulu dengan Dr. Ami, bagaimana? Kalau dokter yang lain ya dok, bagaimana? Kalau yang lain offline juga ya, masih offline karena waktu rapat dulu saya sudah tekankan apakah yang lain juga CSL-nya offline. Dia bilang iya. Jadi saya bilang ya, kalau begitu offline saja. Iya. Tapi ini memang kasusnya meningkat. Kalau saya sih tidak masalah offline, cuma Dr. Onasis tadi minta online. Berapa orang nggak insya Allah dok? Ini tadi 143.
kita ada jadwal saya kirimkan. Jadi nanti ada tiap jam itu ada 2 kelompok masuk. Jadi ruangannya kalau kita offline pakai ruangan yang besar. Kalau dulu CSL-nya ruangannya sempit karena harus mereka lebih dekat melihat foto. Tapi karena ini pandemi ada kan di atas memang itu ada ruang CSL sebenarnya. Cuma karena lagi pandemi jadi kita pakai ruangan besar, ruangan kuliah, dan itu ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tapi nanti saya bicara Dokter Ami apakah tetap offline atau online. Kan Dokter Onasis mintanya online ya. Iya dok. Kalau adik-adik semua ini sukanya apa ini? Maunya apa? Online atau offline? Kota kelas. Tapi dok, iya dok. Kalian siap offline atau lebih senang online? Tapi dok, kalau kami siap offline, insya Allah. Siap offline. Itu dilakukan dilakukan kalian di swab dulu semua di? Tapi iya dok, nanti hari Sabtu ada screening dok dari fakultas. Pakai swab apa? PCR atau antigen? Tapi dok, swab antigen dan genos dok. Tapi. Oh, genos juga sama antigen. Jadi sebenarnya kalau antigen tidak terlalu banyak negatif palsunya, positif palsu, negatif palsu. Kalau antigen, genos juga ya. Tapi dok, iya dok. Ini kan selain CSL radiologi kan CSL lain juga ya. Ada berapa tuh CSL-nya? Selain radiologi? Halo? Tapi dok, ada 14 dok. Tapi. Ada keras-keras suram deh. Ada apa? Tapi dok, ada 14. Yang ini, yang berjalan sekarang ini. Tapi dok, ada 14 jenis dok. Tapi. 14? Tapi iya dok. Dalam bulan ini ada 14 ya, sampai bulan Juli ya. Tapi dok, mohon maaf dok, ada 12 dok. Hah? Tapi dok, mohon maaf dok, ada 12. Oh, 12. Tapi iya dok. Dan semuanya offline. Tapi dok, rencananya iya dok, offline. Tidak ada perubahan ya sampai sekarang ya. Tapi dok, iya dok, belum ada perubahan dari fakultas dok. Tapi. Karena memang bagian lain itu butuh action ya. Misalnya apa? Contohnya apa nih, pasang impus ya? Apakah? Tapi dok, iya dok, ada ya, harus lihat, harus lakukan. Kalau kalau Dokter Desli siap dua-dua di Dokter Desli? Insya Allah dok. Oke, nanti saya bicara bagaimana ini. Dokter Romo minta online saja. Kalau online kayaknya tidak terefektif. Ya sudah azan ini, kita tutup saja semuanya. Dokter Desli, makasih ya. Iya, syukran dok. Ya, makasih semuanya dari semua. Makasih, banyak-banyak berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Banyak. Amin ya Allah. Dalam salahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.